menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 16 Januari 2021, bersama saya Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian setelah Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, panggilan Lewi untuk mengikuti Yesus merupakan peristiwa yang mengagumkan. Mengapa Lewi yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai masih rela mengikuti Yesus dalam petualangan rohani? Mengapa masih beriman dan mengapa masih terdorong untuk hidup rohani? Ini sungguh suatu hal yang mengagumkan dalam situasi zaman ini juga. Prakarsa kasih Allah, kerelaan orang untuk menanggapi kasih, kerjasama untuk mengolah karunia Allah, sekarang ini pun merupakan hal yang mengagumkan. Kalau semua itu hanya dianggap biasa, malah timbul pertanyaan, benarkah sudah menjadi biasa? Orang tidak lagi mengenali karya Allah dalam kesederhanaan, dalam kebiasaan. Orang hidup dari sensasi. Rahmat Allah yang menyapa, menuntun keberanian kita untuk berjuang. Perjuangan bukanlah sensasi, melainkan usaha menampilkan jati diri yang sepenuhnya. Inilah panggilan iman kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, yang menjadi pertanyaan permenungan kita adalah bagaimanakah kita menanggapi panggilan yang demikian? Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga kami sebagai anak-anak-Mu yang sungguh mengalami karya keselamatan-Mu sendiri melalui Yesus Putra-Mu, kami semakin mampu untuk menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan sensasi yang kami cari, tetapi bagaimana menemukan dan merasakan kasih-Mu di dalam pengalaman-pengalaman yang sederhana dan kami hidupi setiap hari. Semoga kami dimampukan untuk senantiasa merasakan dan juga menjadi berkat dan penyalur rahmat kasih-Mu kepada semakin banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam Pandoan.